Selamat siang dan semangat siang Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Ngobrol Virtual. Nah, di program kali ini kita kedatangan narasumber yang jauh dari Kota Makassar, jauh sekali dari Kota Makassar, datang ke Kota Makassar untuk berbincang bersama kita di Tribun Timur, yaitu dari Maibrat, dan juga langsung datang penjabat Bupati Maibrat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Bapak Penjabat Bupati Maibrat pada siang hari ini yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa, baik sekali. Nah Pak, dari Maibrat jauh-jauh datang ke Kota Makassar. Ada kegiatan apa mungkin di Kota Makassar Pak? Sebagai seorang Satpol PP, kebetulan saya adalah Direktur Satpol PP dan Linmas. Baik. Karena hari ini adalah hari ulang tahun ke-73, Satpol PP dan 61 Satlinmas, kewajiban pribadi saya adalah bersama dengan teman-teman saya untuk merayakan bersama hari ulang tahun Satpol PP dan Satlinmas. Baik, jadi datang ke Kota Makassar untuk merayakan ulang tahun Satpol PP. Ya. Dan juga pendapatnya Pak tentang Kota Makassar hari ini setelah berkunjung seperti apa? Makassar sungguh luar biasa. Saya juga kebetulan sebagai seorang dari Pulau Sulawesi, dari Sulawesi Utara. Makassar ini kan bagi kita adalah pusat di bagian timur Indonesia. Sangat jauh berkembang. Saya mengalami betul Kota Makassar ini karena sejak 2010 itu sering datang ke kampus IPDN, perkembangannya luar biasa. Apalagi kalau mau makan enak, datanglah ke Kota Makassar. Saya tadi sudah makan enak. Sudah banyak mencicipi kuliner Kota Makassar? Iya, tadi sudah rasa di Karebosi situ. Oke, baik Pak. Nah juga tadi kita sudah berbincang terkait kunjungan Bapak ke Kota Makassar, kemudian kita akan beralih ke lebih dekat ke Maibrat begitu, dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Nah, Bapak tadi sudah menyinggung Bapak ini dari Kemendagri dan juga aslinya bukan orang asal sana ya, Papua Barat Daya, tetapi orang Sulawesi, tepatnya di Manado. Kemudian mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana dari Manado bisa sampai ke Papua Barat Daya khususnya di Maibrat Pak, boleh? Saya kebetulan adalah seorang lulusan STPDN. Jadi saya setelah lulus STPDN, saya pernah ditempatkan di penugasan di lingkungan TNI, 2 tahun di wilayah Jawa Timur. Kemudian saya ke Gorontalo, saya ke Provinsi Sulawesi Utara, dan saya 8 tahun di Kota Bitung. Nah, kebetulan saya dari Kota Bitung itu tahun 2003, jadi ditugaskan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selama 17 tahun saya mengabdi di IPDN Jatinangor. Tahun 2020, bulan Agustus saya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri selaku Direktur Pol PP dan Linmas. Ketika itu, saya baru 1 bulan menjabat selaku Direktur, ditugaskan menjadi PJS, Wali Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan, dan bulan Agustus kemarin, tahun kemarin, saya diperintahkan tugas di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya ketika itu. Itulah saya akhirnya sampai di Maibrat. Ada yang aneh dan lucu di saya itu. Ketika Pak Menteri sampaikan, Anda siap ditugaskan di Maibrat, saya bilang siap. Sebagai seorang Pol PP, sebagai seorang ASN, saya kalau sudah diperintahkan pimpinan, saya pasti bilang siap. Sambil kemudian saya berpikir di Maibrat itu di sebelah mana. Berpikir terus. Nah, setelah itu baru saya lihat di YouTube, oh Maibrat seperti ini. Baik, gitu, jadi sebelumnya memang artinya belum banyak pengalaman begitu di Maibrat sendiri, dan akhirnya mencari tahu lewat internet, lewat YouTube, dan tetapi Bapak sudah akhirnya berani mengiyakan dan bilang siap untuk menjabat di sana. Baik, kemudian setelah menjabat di sana Pak, mungkin boleh diceritakan terkait potensi dari Maibrat sendiri di Papua Barat Daya. Kalau saya selalu berpikir bahwa ketika kita ditugaskan dimanapun, kalau kita mau melayani dengan hati, saya yakin dan percaya pasti masyarakat akan menerima. Apalagi kemudian kita bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi, menghargai kearifan lokal, dekat dengan masyarakat, kita bisa kemudian lebih diterima oleh masyarakat. Hal yang paling mendasar sebenarnya Provinsi Papua Barat Daya sekarang, dan di dalamnya ada Kabupaten Maibrat, potensi itu sangat besar memang di sana. Seperti hasil tambang, hasil hutan, dan luar biasa.
Apalagi kalau kita ingin kemudian menikmati wisata. Yang luar biasa di Maya Berat itu wisata danau, wisata air. Mungkin kalau air yang bersih di Indonesia, datanglah ke Maya Berat. Ada namanya Kali Kaca. Baik. Ada namanya Danau Uter. Itu seperti wisata Raja Ampat mininya itu ada di Danau Uter, Kabupaten Maya Berat. Itu salah satu yang bisa saya sampaikan unggulan dari Kabupaten Maya Berat. Baik, jadi ada banyak sekali daerah atau lokasi-lokasi wisata mungkin yang masih butuh untuk diperkenalkan. Betul. Mungkin Pak, dan juga melalui live kita di Tribun Timur ini semoga kedepannya akan semakin banyak yang mengunjungi begitu potensi wisata di Kabupaten Maya Berat. Kemudian selain dari potensi wisata mungkin Pak, dari sumber daya manusianya atau ekonomi masyarakat di sana seperti apa, mungkin setelah Bapak menjabat melihat seperti apa di sana Pak? Kalau saya boleh bilang, saudara-saudara saya dari Kabupaten Maya Berat termasuk yang luar biasa. Baik. Jadi tingkat pendidikannya, pemahamannya, kita bisa berdiskusi banyak. Dan mereka itu bisa, kalau namanya berdiskusi itu mereka sangat kritik terhadap kita. Jadi saya bilang kita bisa pembelajaran yang namanya demokrasi. Pembelajaran soal bagaimana memahami keberadaan masyarakat. Itu yang saya lihat potensi dari masyarakat yang ada di sana. Kalau seumpamanya sumber daya yang sekarang itu memang pada kenyataan sekarang itu ada namanya BKI, ada perusahaan kayu yang ada di sana, cuman masih ya boleh dibilang kurang pas dengan masyarakat. Ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan masyarakat. Kalau yang seperti tambang, ini pun baru saya dengar. Menurut informasi baru eksplorasi, tapi memang ada hasil tambangnya. Karena saya belum lihat langsung, belum dilaporkan langsung. Saya hanya bilang bahwa di sana sedang eksplorasi kemarin, cuman karena tanda petik situasi dan kondisi belum memungkinkan, jadi sementara dihentikan di daerah itu. Baik, jadi artinya masih perlu untuk banyak digali, begitu, kemudian masih banyak untuk dikembangkan, tetapi semoga kedepannya akan berjalan dengan lancar, begitu Pak. Baik, untuk lebih dekat mungkin kepada masyarakat di Maya Berat ini, mungkin Bapak sering belusukan atau seperti apa strateginya Pak untuk dekat dengan masyarakat? Jadi karena lihat kondisi geografis dan kebetulan memang saya senang dengan alam. Hal yang paling mendasar untuk dekat dengan masyarakat, saya bisa gunakan motor, bisa lewat jalan kaki, lewat bersepeda. Jadi kalau saya jalan kaki, naik sepeda atau lebih dekat dengan masyarakat itu, saya lebih suka naik trail. Karena apa? Kita akan menempuh jalan yang ya mohon maaf memang rusak. Ada beberapa tempat yang memang rusak, harus dilalui dengan motor trail. Supaya apa kalau saya itu? Ketika saya akan turun dengan masyarakat, saya bisa lihat langsung, ketemu langsung, tidak ada beda. Dan mereka pun langsung tahu, oh ini ada Pak PJ datang. Saya bisa mendengar apa keluhan mereka, saya bisa tahu keberadaan mereka, saya saksikan langsung kehidupannya seperti apa. Jadi apa yang saya lihat, dengar langsung itu menyentuh hati sanubari sebagai seorang birokrat. Nah, dasar dari itulah kemudian akan mencetuskan suatu ide rencana agar besok dan sekarang, tentunya sekarang dan besok, penyelenggaraan pemerintahan itu jalan sebagaimana yang masyarakat inginkan. Gitu. Baik, nah jadi tadi Bapak menceritakan bahwa untuk lebih dekat dengan masyarakat, belusukannya kadang naik trail, kadang juga sampai harus jalan kaki karena medan yang cukup terjal mungkin atau banyak lumpur dan sebagainya. Mungkin Pak, itu kan cukup beresiko begitu Pak. Apakah tidak ada rasa takut atau seperti apa? Memang di Maya Berat, Mbak, ada 25 distrik. Saya sudah jalani 21 distrik, 20 distrik. Saya selalu mengandalkan sesuai kepercayaan saya yang di atas. Ketika kita mengandalkan penyertaan Tuhan dan kita melayani masyarakat dengan hati, tidak ada rasa apapun yang kita takutkan. Karena saya yakin masyarakat pasti akan jaga saya. Tuhan akan menjaga saya ketika kita memang benar-benar melayani masyarakat dengan penuh kasih sayang dan mencintai mereka seperti saya mencintai diri saya sendiri. Ada memang 3 distrik yang saya belum sampai. Distrik Aifat Timur jauh,
Aifat Timur Selatan dan Aifat Timur. Kenapa saya belum pergi? Karena kondisinya masih dalam tanda petik dan memang aksesnya belum ada. Harus naik helikopter atau lewat jalur sungai yang berjalannya itu kalau pakai perahu itu bisa sampai 3-6 jam. Itu pun saya belum lakukan karena masih belum bisa masuk ke daerah itu. Saya pun nanti dalam beberapa waktu ke depan kami akan berusaha supaya saya lengkap sebagai pimpinan di daerah. Saya ingin masuk ke seluruh wilayah yang ada supaya di sini tidak ada lagi rasa kurang. Sebagai seorang kepala daerah, saya harus masuk sampai ke tingkat kampung-kampung agar masyarakat tahu dan kami pun pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, artinya semuanya harus dijangkau begitu Pak. Ini masih ada 5 lagi mungkin distrik yang belum dicapai. Kemudian bagaimana menciptakan tidak ada sekat antara Bapak kemudian dan juga masyarakat. Kemudian sambutan masyarakat di sana seperti apa Pak? Saya waktu awal kalau diberitahu masyarakat itu antusias. Kalau diberitahu, saya sering bilang sudah toh. Nanti kalau saya datang kasih tahu begitu, ayam mati, dong potong ayam. Tuh kasihan saya itu. Jadi saya lebih senang datang ke kampung-kampung itu tanpa diberitahu. Saya lebih suka apa adanya. Jadi masyarakat apa adanya. Lebih suka saya itu datang diam-diam. Jadi kalau saya datang diam-diam, tidak bisa lagi direkayasa oleh jajaran saya. Apakah itu nanti para aparat kampung, kepala kampung, atau rekan-rekan saya, kepala desa atau aparatnya. Jadi apa adanya, sehingga saya bisa tahu seperti apa sebenarnya kondisi masyarakat, baik di tingkat kampung, apalagi di tingkat distrik seperti itu. Jadi artinya datang dadakan biar mereka juga tidak mempersiapkan apa-apa seperti itu. Artinya menerima Bapak datang juga dengan kondisi yang mereka pada saat itu begitu. Jangan sampai Bapak mau datang terus mereka jadi sibuk juga nih mempersiapkan mau masak, mau bikin tenda lagi atau seperti apa. Jadi Bapak lebih mungkin sesederhana mungkin begitu Pak untuk datang kepada masyarakat. Baik. Nah, Maebrat ini kan Pak berada di lokasi pemekaran begitu Provinsi Papua Barat Daya. Nah, setelah adanya pemekaran ini mungkin apa dampaknya begitu ke Kabupaten Maebrat sendiri? Kami ingin setelah Papua Barat, kemudian sekarang Papua Barat Daya, pasti percepatan semua sektor dan bidang itu akan semakin cepat. Karena apa? Ketika ibu kota provinsi tidak lagi di Manokwari, kami lebih dekat ke Sorong. Kemudian Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur lebih dekat dengan daerah kami. Pasti akan sering datang dan efeknya itu akan terasa langsung ke Maebrat. Saya yakin bahwa adanya Kabupaten Maebrat di tengah-tengah provinsi baru Papua Barat Daya itu akan mendukung percepatan. Ujungnya adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat di Kabupaten Maebrat. Saya pun sebenarnya dengan apa yang Mbak tadi sampaikan, saya itu ingin jalan, ingin naik sepeda, naik motor, saya sebenarnya secara tidak langsung ingin memperlihatkan bahwa Kabupaten Maebrat itu aman. Siapapun bisa datang. Karena saya sudah lakoni, jalannya tidak ada masalah, naik sepeda pun tidak ada masalah, saya naik motor masuk hutan, keluar kampung, keluar distrik, tidak ada masalah. Sehingga kemudian image masyarakat terhadap Maebrat bahwa Maebrat itu dalam tanda petik seperti itu tidak ada lagi. Saya ingin supaya apa? Ketika kondisi aman, penyelenggaraan pemerintahannya berjalan dengan baik, kemudian pembangunnya jalan dengan baik, pembinaan kemasyarakatan tentunya berjalan dengan baik. Baik, artinya ingin juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Maebrat itu bukan sebuah daerah yang tidak bisa artinya didatangi untuk banyak hal, mungkin mengeksplor tempat wisatanya, jalannya seperti apa, mungkin itu bisa begitu ya Pak. Dan di sana sudah ada beberapa lokasi wisata yang mungkin akan terbuka untuk seluruh masyarakat. Kemudian Pak, untuk dukungan begitu dari pemerintah, tadi kan sudah dari provinsi, kemudian dari pihak pusat Pak, mungkin seperti apa hingga hari ini? Kami banyak dibantu, terutama bagaimana program kami untuk memulangkan. Ada 5 distrik masyarakat kami yang sejumlah 6.537, 1.220 KK yang eksodus. Jadi kami banyak difasilitasi oleh pemerintah lewat kementerian,
koordinator dengan kementerian yang memang langsung dengan tupoksinya untuk mendukung pemulangan masyarakat. Kami memang banyak meminta bantuan kepada Kementerian Sosial, kemudian kepada tentunya TNI dan Polri untuk pengamanan, kemudian ke PUPR untuk infrastruktur dan perumahan, kemudian ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar apa yang kami rasakan menjadi tanggungan bersama, karena itu pun adalah warga masyarakat dari Indonesia. Karena kalau kami sendiri rasanya tidak kuat untuk itu. Jadi kami memohon bantuan dari pemerintah pusat agar kami bisa dibantu untuk mempercepat program pemulangan warga Exodus sesuai dengan tahapan yang sudah kami rencanakan. Baik, mungkin Pak boleh diceritakan sedikit kondisi masyarakat di daerah 5 distrik tadi seperti apa hingga hari ini? Jadi semenjak 2020 memang warga masyarakat, karena ada saudara-saudara kita yang berseberangan ideologinya, ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memang persoalan ini adalah kesenjangan pembangunan. Sehingga ya seperti itulah mereka. Masyarakat ditakut-takuti, diancam sehingga mereka keluar dari 5 distrik itu. Ada sekitar 51 kampung yang keluar menempati sepanjang wilayah yang dianggap aman karena di situ ada aparat TNI dan Polri. Mereka datang ke Ayawasi, mereka datang di ibu kota Kabupaten di Kumurkeng, mereka datang di Susumuk, bahkan ada yang sampai ke Kabupaten Sorong Selatan, sampai Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Baik. Nah, itulah yang kita sudah mulai dengan pendekatan tokoh agama, tokoh masyarakat, kita sudah datang sampai ke Komnas HAM dengan harapan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tentunya didukung oleh TNI dan Polri dan pemerintah pusat, kita akan ingin pelan-pelan memulangkan. Jaminan yang pertama adalah jaminan keamanan. Iya, betul sekali. Jaminan keamanan kepada warga. Ketika sudah ada jaminan keamanan, saya pun berani memulangkan bertahap. Satu kampung sudah ada pos, kita pulangkan. Satu kampung ada pos, kita pulangkan. Jaminan yang kedua, kita memberikan jaminan bahan makanan selama 6 bulan pertama. Untuk memberikan mereka dukungan makan sebelum mereka itu panen dari hasil pertanian atau perkebunan di mereka. Jaminan yang ketiga, kita memperbaiki jendela, memperbaiki pintu, memberikan mereka kasur, memberikan mereka peralatan makan seadanya agar mereka kemudian bisa melangsungkan kehidupan mereka di kampung-kampung selama beberapa saat. Itu jaminan kami di kabupaten. Jadi tugasnya sekarang adalah PR besarnya mungkin Pak, bagaimana kemudian memulangkan kembali masyarakat. Mungkin sebelumnya Pak sampai mereka harus berpindah begitu, sampai mereka mencari tempat yang dirasa lebih aman. Apakah sudah memang ada kejadian yang buat mereka trauma atau seperti apa Pak? Kejadian-kejadian trauma itulah yang sampai menimbulkan korban sebenarnya. Mungkin kalau para masyarakat bisa lihat di YouTube, itu berita-berita Maebrat. Ketika itu memang ya masih, ya mungkin masyarakat agak merinding lah. Merinding kalau lihat seperti itu. Tapi saat sekarang saya bisa yakinkan bahwa kondisi masyarakat, kondisi keamanan dengan dan berkat dukungan dari TNI dan Polri saya sudah bilang terkendali. Berarti sudah berada di bawah kendali pemerintah. Seperti daerah Aifa Timur Tengah yang tadinya pos mereka di Kamat sudah kita ambil alih, sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Di sini masyarakat sudah mulai masuk dan kami pun sudah sering. Kemarin bersama dengan Pak Panglima, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danrem, kita sudah sering datang untuk meyakinkan bahwa kondisi sudah terkendali. Teman-teman juga seperti Pak Kapolres, Pak Dandim itu sering, sehingga masyarakat pun akan melihat kondisi sudah di bawah kendali pemerintah. Baik, jadi artinya sudah banyak begitu kerjasama dengan beberapa institusi dan juga aparat mungkin untuk bagaimana menciptakan rasa aman kepada masyarakat dan mereka mau kembali ke 5 distrik itu, dan juga Bapak bisa berkunjung lagi ke sana dengan juga penuh rasa aman kepada masyarakat, dan masyarakat di sana mungkin akan nanti menyambut Bapak dengan baik. Betul sekali. Mungkin Pak ke depannya nih untuk Kabupaten Maebrat sendiri, selain tadi mungkin tugas besarnya adalah memulangkan masyarakat tersebut, mungkin ada lagi yang akan mungkin dikerjakan begitu, atau program-program yang sedang dijalankan mungkin Pak untuk Kabupaten Maebrat? Dalam tahapan sekarang saya ingin
menjadikan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang kita harapkan. Baik. Pemerintah kampung melaksanakan pemerintahannya di kampung. Kepala kampung tinggal di kampung bersama dengan masyarakat kampung. Baik. Dana kampung sekarang harus terbuka. Saya sudah perintahkan setiap dana kampung taruh di sana, di depan baliho, di depan kantor, supaya masyarakat bisa tahu berapa dana kampung diperuntukkan untuk apa. Sebagai bentuk transparansi Betul, begitu ya, transparansi Pak? keuangan. Sama juga dengan di distrik. Kepala distrik wajib menyelenggarakan pemerintahan di tingkat distrik atau kecamatan. Kepala distrik wajib tinggal dan keuangan harus ditampilkan di situ supaya masyarakat tahu, oh anggaran yang ada di situ berapa. Naik ke atas ke tingkat pemerintah kabupaten juga sama. Semua OPD wajib. Saya sudah perintahkan sekarang kalau mereka tidak transparansi, masukkan ke online, MyBrat News, saya tidak akan kasih UP. Baik. Supaya apa? Masyarakat bisa kontrol berapa keuangan dari setiap OPD. Digunakan untuk apa? Itu kontrol langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban kami selaku pemerintah daerah, uang negara itu hanya untuk kepentingan masyarakat. Baik. Itu pemerintahan. Itu yang kedua, kita ingin supaya apa? Puskesmas itu kesehatan jalan. Kita di sana sekarang ada 14 puskesmas. Yang sudah digunakan baru 2 puskesmas. Yang lain masih kosong. Kenapa kosong? Tenaga kesehatan tidak ada. Baik. Gedungnya ada, kosong. Nah sekarang kita sementara lagi mendiskusikan bagaimana mengisi kekosongan untuk itu. Jadi sekarang tahapan yang kita ambil 4 puskesmas rujukan. Taruh di situ dokter umum. Kita naikkan ke atas rumah sakit rujukan, taruh di situ dokter spesialis. Jadi jangan lagi ke jauh-jauh ke Sorong Selatan atau ke Kota Sorong atau ke Teminabuan. Ketiga, kita sekarang mengatur yang namanya pendidikan. Jadi memang di sana karena di setiap kampung itu ada sekolah. Bayangkan di sana dalam setiap ada kampung itu yang jumlah kelasnya lebih banyak dari jumlah rumah. Satu kelas itu 1 orang. Satu kelas 2 orang, kadang satu ruang itu 4 kelas, gurunya cuma 1. Bagaimana tingkat dasar pendidikan seperti itu? Baik. Jadi kami ingin agar mulai dari pemerintahan, mulai dari kesehatan, mulai dari pendidikan, dan terakhir pemberdayaan itu kita jalankan. Semuanya inilah sekali lagi tujuan akhir adalah untuk kepentingan warga masyarakat. Baik, jadi ada banyak sektor mungkin yang masih mungkin perlu dibenahi begitu, Pak, dan hingga hari ini masih juga dikerjakan begitu. Kemudian baik tadi dari segi pendidikan, kemudian kesehatan, bagaimana fasilitas kesehatan ini dapat dijangkau oleh masyarakat ketika mereka sakit bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan, tidak perlu lagi ke Kota Sorong, ke tempat-tempat yang jauh untuk berobat mungkin, Pak. Dan juga mungkin kepada masyarakat MyBrat mungkin, Pak, sejauh ini pertumbuhan ekonomi mereka seperti apa, Pak, untuk masyarakat MyBrat? Itulah yang menjadi pergumulan kita. Betul. Di daerah dalam, di daerah pedalaman, dengan kondisi boleh dibilang bagaimana menaikkan, memang kita harus memberdayakan ekonomi bagi masyarakat asli Papua. Itulah yang menjadi kemudian pergumulan kita. Dengan dukungan APBD kita akan mulai supaya perekonomian itu semakin hari semakin baik, terutama bagi saudara-saudara masyarakat MyBrat. Baik, mungkin artinya tadi dari cerita Bapak ada banyak sekali tugas yang akan dijalankan nantinya untuk kedepannya bagaimana membuat MyBrat ini semakin berkembang, kemudian apalagi sudah masuk pada Papua Barat Daya, pemekaran provinsi. Semoga kedepannya akan banyak sekali juga potensi-potensi yang bisa digali baik dari masyarakatnya, kemudian sumber daya, dan juga apapun yang ada di sana bisa sampai ke nasional bahkan internasional ya, Pak. Baik, mungkin Pak setelah Bapak dari MyBrat kemudian ada kegiatan di Makassar, mungkin ada kolaborasi tidak Pak, mungkin antara Kabupaten MyBrat mungkin atau Papua Barat Daya dengan Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar? Kami ingin sebenarnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dimanapun ketika ada hal yang baru dan mungkin bisa mendorong atau bisa jadi sister city, sehingga kabupaten kami itu didukung dan bersama-sama memajukan dari setiap sektor. Contoh,
Kami saat ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menurunkan angka stunting. Baik. Dengan menggunakan platform data yang bisa lebih gampang karena Kabupaten Sumedang itu bisa menurunkan drastis angka stunting dengan pendekatan data tadi. Nah, kami juga ingin karena persoalan terbesar di kami adalah data. Baik. Jadi salah satu gampang mengontrol. Di era sekarang data itu dengan menggunakan IT saya yakin cepat sekali kita mengontrol itu. Baik. Jadi kolaborasi dengan berbagai daerah di Ya. Indonesia itu juga akan membantu nantinya terkait data. Kemudian Betul. masalah-masalah yang dialami Betul sekali. di MyBrad mungkin bisa dipelajari mungkin Betul. dari daerah lain bagaimana Ya. penanggulangannya, Pak. Betul. Dan ini juga, Pak, kita sudah di tahun 2023, tahun depan adalah tahun politik. Nah, untuk menghadapi pemilu 2024 mungkin, Pak, bagaimana kemudian masyarakat MyBrad mungkin untuk pemilu 2024 nanti apakah sudah dipersiapkan juga atau seperti apa? Tahapan sekarang, tahapan kan sudah jalan. Nah, saya ingin selalu mendorong rekan-rekan saya, jajaran saya tingkat kampung, tingkat distrik untuk benar-benar mengikuti tahapan. Yang saya inginkan sekali lagi adalah aparat selalu bekerja dengan ikhlas, tulus untuk melayani. Pentahapan itu dijalankan dan menjaga supaya kondusivitas itu terjaga karena utama bagi penyelenggaraan dan tahapan ini adalah kondusivitas. Nah, kami ingin seperti itu. Jadi saya lebih cenderung menjaga itu dari awal dan mendorong teman-teman tentunya dengan KPU, Bawaslu sama-sama kita jalani apa yang sudah diprogramkan agar sesuai dengan harapan pas nanti tahapan per tahapan. Baik, jadi artinya nantinya kemudian akan ada banyak hal yang sudah dilakukan juga dan kedepannya semoga semuanya berjalan lancar. Betul. Begitu, Pak. Mungkin Bapak di sini sudah kita berbincang-bincang. Mungkin jika ada Tribuners atau masyarakat yang dari MyBrad mungkin sedang menyaksikan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan kerjasama selama ini dan kedepannya yang sangat luar biasa. Mungkin boleh Pak disampaikan. Kepada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten MyBrad dan tentunya seluruh saudara-saudara juga yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah itu hadir untuk melayani masyarakat. Kami selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang birokrat ingin mengabdikan diri. Semata-mata adalah untuk melayani masyarakat. Baik, jadi artinya Bapak akan semakin ingin lebih dekat dengan masyarakat, tentunya juga melalui tayangan ini semoga masyarakat melihat bagaimana Bapak begitu ramah, kemudian begitu ingin selalu bersama-sama dengan masyarakat. Nah, setelah ini Bapak mungkin akan langsung juga menuju ke daerahnya kembali. Mungkin boleh diceritakan Pak, dari sini ke sana itu berapa jam mungkin naik pesawat dari kota Sorong sampai ke MyBrad akan menempuh waktu berapa lama Pak? Jadi kalau katakanlah dari Makassar ke kota Sorong kan kurang lebih 2 jam. Baik. Dari kota Sorong ke MyBrad kurang lebih 4,5 jam sampai 5 jam. Lama ya Pak? Karena jalannya gini, jadi harus ya seperti itulah kondisi di sana. Baik. Saya berharap memang masyarakat pun akan lebih sering datang ke MyBrad karena jalan sekarang saya lihat sudah banyak yang diperbaiki. Memang ada 2 lokasi yang rusak, tapi saya lihat pemerintah sudah tanggap memperbaiki jalan-jalan tersebut. Jadi kalau masyarakat bisa datang, MyBrad itu sangat indah. Saya sudah sampaikan tadi ada Danau Uter, airnya luar biasa. Ada Sungai Kalikaca yang saya sudah datang. Terus ada Danau Ayamaru, ada namanya Petik Bintang seperti di Toraja, negeri di atas awan. Di sana juga ada. Dan kami menjamin bahwa kondisi sekarang keamanan sudah di bawah kendali pemerintah. Jadi artinya sudah aman dan juga indah begitu ya Pak. Silakan datang ke Kabupaten MyBrad nanti disambut sama Bapak dan juga masyarakat di sana. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya dan sudah menyempatkan singgah ke Tribun Timur hari ini dan juga semoga nantinya selamat sampai tujuan Pak dan kembali berkumpul bersama masyarakat di Kabupaten MyBrad. Terima kasih Pak sudah berbincang dengan kita. Semoga sehat selalu dan juga kedepannya
kita mendoakan untuk Kabupaten Maibrat semoga semakin berkembang dan juga bisa sampai ke mancanegara terkenalnya Pak. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Tetap saksikan program-program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.